Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akhirnya menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif dan penarikan dana nasabah Bank BPR Jatim atau yang sekarang dikenal dengan nama Bank UMKM Jawa Timur, kantor cabang Trenggalek sebesar hampir 5 miliar rupiah. Penahanan tersebut dilakukan setelah kedua tersangka menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam. Kedua tersangka yakni NM dan ES langsung digiring ke ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan. Selanjutnya para tersangka dititipkan di rumah tahanan Rutan Kelas 2B, Kabupaten Trenggalek. Penahanan ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Trenggalek mendapatkan alat bukti yang cukup serta keterangan yang meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan kedua tersangka. Penahanan tahap pertama ini akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Dengan penahanan ini maksud tujuannya adalah supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti. Selain itu juga bahwa syarat yang berdasarkan undang-undang telah memenuhi syarat di atas 5 tahun. Itu kepada yang bersangkutan, tersangka NH dan EDI, kita lakukan penahanan. Dari pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan, tersangka NM yang menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Kas Tarangan Trenggalek mengaku telah bersekongkol dengan tellernya, yakni tersangka ES untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan mengajukan kredit fiktif dan pengambilan dana nasabah secara ilegal selama hampir 6 tahun mulai dari 2010 hingga 2016. Selama 6 tahun melakukan tindak pidana korupsi, para tersangka diduga telah merugikan keuangan bank milik Pemprov Jatim ini senilai 4,98 miliar rupiah. Selama beraksi, tersangka telah menyalahgunakan hampir 175 rekening nasabah. Namun hingga kini Kejaksaan masih belum menemukan adanya keterlibatan pihak lain. Dan mereka mengakui semua perbuatannya dan sampai saat ini pemeriksaan pun mereka kooperatif. Total kerugian berapa sih Pak? Dari kurang lebih 4 miliar 982 juta dan ada pengembalian 139 juta lebih untuk pengembaliannya. Sementara itu, kuasa hukum tersangka mengaku terkejut dengan penahanan kliennya ini karena selama ini pihaknya selalu kooperatif dan tidak mempersulit proses penyelidikan maupun penyidikan. Rencananya kuasa hukum tersangka akan melakukan koordinasi dengan keluarga untuk mengajukan upaya hukum berupa penangguhan penahanan. Karena ini muncul dari laporan masyarakat, dari laporan para nasabah yang merasa dirugikan, ya kami juga mengikutin aja. Tapi yang jelas dengan adanya penahanan ini kami akan mengajukan upaya-upaya hukum. Suatu misal penangguhan penahanan, kalaupun kita nilai ini ada kesalahan prosedur ya bisa jadi ada pra-peradilan segala macam. Tapi ya kita yang jelas akan berundingan dengan tim, akan berundingan juga dengan keluarga. Dalam dugaan korupsi bank milik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, kedua tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.